wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini saya akan menjelaskan materi makna kata, pengertian kata, dan jenis-jenis kata, frase, klausa, dan kalimat. Baiklah, yang pertama makna kata, ada makna konotasi dan makna denotasi. Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya pada satu kalimat. Contoh adalah lapang dada. Yang berarti adalah bersabar. Kemudian makna denotasi adalah makna yang sebenarnya pada suatu kalimat. Contoh adalah kursi-kursi paling depan kelasku ditempati oleh perempuan. Selanjutnya adalah ada sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Contoh sinonim adalah menatap atau melihat. Yang antonim kata yaitu panas dingin, timur barat. Kemudian perluasan makna. Perluasan makna itu adalah kata yang pada masa sekarang lebih luas daripada masa terdahulu. Contoh adalah adik. Adik ini memiliki makna saudara kandung laki-laki atau perempuan yang lebih muda. Sedangkan ada juga adik yang bermakna sapaan untuk laki-laki atau perempuan walaupun kita tidak saudara. Kemudian ada penyempitan makna. Penyempitan makna adalah terjadi ketika pada suatu kata pada awalnya luas menjadi lebih sempit. Contoh adalah madrasah. Madrasah artinya sekolah pada makna dahulu, sedangkan makna sekarang madrasah adalah sekolah agama Islam. Oke, selanjutnya yaitu homonim, homograf, dan homofon. Homonim adalah kata bunyi dan tulisannya sama, namun maknanya berbeda. Contoh dari homonim adalah, siapa yang tahu? Genting. Genting berada dua makna. Genting yang pertama adalah keadaan gawat, dan genting yang bermakna atap rumah. Kemudian homograf adalah kata tulisannya sama, namun bunyi dan maknanya berbeda. Contoh adalah tahu. Tahu di sini bermakna sebagai mengerti atau mengenal sesuatu, dan ada tahu yang bermakna makanan yang berasal dari kacang kedelai. Sedangkan homofon adalah kata bunyinya sama, namun tulisannya berbeda. Contoh adalah saksi. Saksi ini bermakna sebagai ekspresi keraguan, sedangkan sanksi ini bermakna sebagai hukuman. Oke, selanjutnya ada ameliorisasi. Ameliorisasi adalah kata yang memiliki makna nilai rasanya lebih tinggi daripada kata-kata lain. Contoh ameliorisasi adalah wanita tunasusila lebih baik daripada kata pelacur.
Kemudian ada peorisasi. Peorasi adalah kata yang memiliki makna yang nilai rasanya lebih rendah daripada kata-kata lain. Contoh adalah bunting. Itu dianggap lebih buruk daripada hamil. Oke. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa. Yang pertama ada litotes. Litotes itu adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk merendahkan diri. Contoh adalah kedudukan. Selanjutnya ada metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi bentuknya singkat. Contoh adalah buaya darat atau playboy. Kemudian ada personifikasi, yaitu gaya bahasanya menggambarkan sebuah benda itu bernyawa. Contoh mobil batu-batu di mobilku batu-batu di pagi hari. Kemudian ada hiperbol, yaitu gaya bahasanya mengandung pernyataan yang berlebihan. Contoh darahnya menganak sungai. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, pengertian kata dan jenis-jenis kata. Materi kedua yaitu pengertian kata dan jenis-jenis kata. Pengertian kata adalah sekumpulan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti dan bisa berdiri sendiri. Kemudian ada jenis-jenis kata. Yang pertama kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Yang kedua ada kata sifat, yaitu kata yang menerangkan suatu sifat. Yang ketiga yaitu kata benda yang mengacu kepada suatu benda. Yang keempat adalah kata bilangan, yaitu kata yang menunjukkan sebuah nomor, urutan atau himpunan. Baiklah, yang ketiga adalah frase. Untuk mengetahui pengertian frase, kita harus mengetahui ciri-cirinya terdahulu. Yang pertama, terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak melampaui batas klausa atau kalimat. Yang ketiga, menduduki fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jenis-jenis frase. Berdasarkan hubungan kedua unsurnya, ada frase koordinatif dan subordinatif. Frase koordinatif adalah frase yang kedua unsurnya sederajat. Dengan kata lain, tidak dapat berperan sebagai inti dan berperan sebagai penjelas. Yang kedua ada subordinatif, adalah frase yang kedua unsurnya tidak sederajat. Dengan kata lain, dapat berperan sebagai inti dan berperan sebagai penjelas. Yang kedua ada berdasarkan keutuhan. Berdasarkan keutuhan ada exosentris dan endosentris. Exosentris adalah frase kedua unsurnya itu begitu dekat. Sedangkan endosentris ini frase yang salah satunya unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhan. Berdasarkan makna ada frase lugas, metaforis, dan idiomatis. Frase lugas adalah frase yang tidak mengalami perubahan. Sedangkan metaforis adalah frase yang mengalami pergedakan makna. Sedangkan idiomatis adalah frase maknanya tidak bisa ditebak atau dengan kata lain benar-benar berbeda dari kata pendudukannya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi keempat dan kelima, yaitu klausa dan kalimat. Klausa adalah gabungan kata yang memiliki unsur subjek dan predikat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun jenis-jenis klausa yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang terikat, strukturnya memiliki subjek dan predikat dan bisa menjadi suatu kalimat yang utuh. Sedangkan klausa terikat adalah
klausa yang strukturnya hanya memiliki subjek dan predikat dan tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Kemudian ada materi kalimat, yaitu kalimat adalah suatu bahasa yang umumnya memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun jenis-jenis kalimat yaitu berdasarkan jumlah klausa, yaitu ada kalimat tunggal dan kalimat luas. Kalimat tunggal adalah kalimat yang klausanya hanya satu, sedangkan kalimat luas kalimat yang klausanya lebih atau lebih banyak. Berdasarkan modus ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat berita adalah kalimat yang berusaha memberikan informasi. Kalimat tanya, kalimat yang berusaha meminta jawaban. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang berusaha memberikan sebuah perintah. Baiklah anak-anak, sekian itulah materi yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.